Hello everyone, nama saya Michael dan hari ini saya mengajak anak saya Aaron bersepeda di Bukit Ular di Citraland. Pagi ini pagi yang cerah, hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022. Saat ini Aaron berusia 5 tahun dan hari ini sebenarnya pengalaman yang kedua dia naik sepeda roda 2. Jadi yang pertama ketika Aaron berusia 3.5 years old, 3,5 tahun, dan itu pengalaman pertama mencoba push bike atau balance bike di track off-road ini. So Aaron, hopefully this video will be one of our sweet memory. I love you little man, so check this out. Let's ride. Naiknya bisa Pak, tuntun aja lah. Ya, ini adalah jalan masuk, pintu masuk ke trek Bukit Ular yang famous ini di Surabaya. Ini blessing sekali ya, kita punya trek yang seperti ini untuk bermain sepeda di perkotaan. Paling sedih kalau musim hujan. Di sini karakter tanahnya itu ngelelet kayak tanah liat gitu. Jadi ya otomatis nggak mungkin bisa dipakai sepedaan lah. Semoga trek ini tetap lestari. Semua orang yang menggunakannya saling menjaga dan bersama-sama menikmatinya. Minggir ada orang, minggir sini. Hah? Duluan aja Pak, duluan Pak. Nonton ini Pak. Kayak sini. Kau nabrak ban. Oh, bannya besar Pak. Mari ya. Asli gak mudun ya, cocok ngaku mudun. Mas. Iya Pak, mari. Bisa naik gitu. Pak, mari Pak. Monggo Mas. Iya mari. Aku mundur dulu. Bapak tak maju. Pakai jaket nggak bisa mundur. Kan bukit ini untuk kapur. Lewat sini klasik tuh. Jadi setelah kita masuk ke area Bukit Ular, kita nggak langsung bersepeda. Saya ajak Aaron untuk warming up, berputar-putar di area depan Bukit Ular. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah pengalaman dia yang kedua. Saya tidak ingin dia jatuh dan cedera sehingga trauma, nggak mau diajak lagi sepedaan ke Bukit Ular ini. Seperti yang teman-teman lihat, biasakan bersepeda mau di jalan raya, mau di trek
off-road, helm itu harus is a must. Terus kemudian kalau di jalan off-road lebih baik menggunakan equipment yang lebih lengkap dari sepatu, deker, pakai celana panjang lebih well. Tadi sebenarnya mau pakai elbow pad, cuma kebesaran buat dia. Jadi molor-molor turun elbow padnya, tidak nyaman, takut mengganggu konsentrasinya, tambah distract untuk bersepeda. Jadi kita ini udah di area depan, di area danau. Planningnya kita mau looping satu danau kurang lebih sekitar 2 kilo mungkin ya. Saya juga udah lama banget nggak sepedaan di Bukit Ular ini, 1 bulan gitu mungkin. Ini saya ajak berputar-putar beberapa ratus meter supaya dia bisa mengerti kontur tanahnya bagaimana, terus jalan tidak ratanya itu seperti apa. Untuk bannya sudah saya ganti menggunakan ban bajul ya, kalau orang Indonesia bilang. Jadi lebih cocok untuk off-road. Kalau yang belakang saya belum sempat ganti, jadi masih slick, karena sepeda ini untuk commuter bike sebenarnya, jadi bukan untuk mountain biking. Dia rigid depan dan belakang, single speed juga, tapi santai-santai dan pelan-pelan deh. Kita akan menikmati di Bukit Ular ini. Oke, ini kita sudah start untuk memulai perjalanan bersepeda kita. Penggunaan sarung tangan selain membuat berkendara menjadi lebih nyaman, bersepeda menjadi lebih nyaman tentunya, karena biasanya tangan kan basah. Grip kita tidak lepas dari handlebar. Selain itu, kalau misal jatuh, tangan tidak tergores dan perih. Oke, jadi sebenarnya di section ini saya cukup khawatir karena bannya itu seharusnya cukup licin, dia tidak ada gripnya ya, bukan ban off-road yang bagian belakang. Cuma pada saat kita mengajak seseorang dan kita di depannya, saya rasa itu hal yang paling baik, karena orang di belakang kita itu melihat apa yang ada di depannya. Kalau di depannya terlihat mudah, maka dia akan berkendara itu dengan mudah sekali. Tapi kalau misalnya yang pertama kali saya bersama anak saya tidak menggunakan sepeda, saya jalan kaki waktu itu. Dia sangat ketakutan sekali karena dia tidak bisa melihat atau mencontoh di depannya bagaimana facing the obstacles, menghadapi obstacle-obstacle yang ada, kayak belokan, naikan, atau turunan seperti itu. Ini loh, masih pada gundukan ini loh.
besar itu kan? Biar lebih gigit. Ya. Turun. Remnya jangan sampai bunyi grok gitu. Licin kan bisa selip bisa jatuh. Wah, naik lagi bro. Naik lagi. Seperti yang saya siarkan di awal video, bahwa tujuan dari video ini adalah sebagai kenang-kenangan buat saya dan anak saya. Mungkin beberapa tahun ke depan dia membuka-buka kembali file ini dan melihat pertama kali dia berkendara menggunakan sepeda pedalnya pertama kali di Bukit Ular bersepeda, sehingga video ini tidak ada yang saya cut, semuanya raw dari awal hingga akhirnya. Silahkan Anda menikmati durasi 30 menit ini. Padahal itu tadi serem ya. Kayak pam trekku. Remnya rem belakang ya. Rem. Jadi sebelumnya pada saat bersepeda di sekitaran rumah, saya selalu mengajarkan kepada anak saya bahwa rem yang sebelah ini adalah rem belakang, rem sebelah ini adalah rem depan. Kalau rem depan kamu pijet langsung dengan kuat, maka bisa jatuh seperti ini. Saya rasa itu penting juga, karena supaya anak ini tahu rem sisi kiri ini depan atau belakang, rem sisi kanan itu depan atau belakang, dan apa konsekuensinya pada saat itu dipijat keras. Sehingga pada saat main off-road saya tinggal share aja pergi ke anak bahwa yang boleh dipijat keras yang belakang, supaya nggak kehilangan handling di ban depan.
saat kami rehat berhenti sejenak, secara tidak sengaja dari belakang saya ada orang yang mau lewat. Hai Om. Dan cukup menarik perhatian saya karena sepedanya menggunakan sepeda Kona. Jenisnya itu kalau nggak salah Stab Supreme. Jadi cukup tenar juga di tahunnya. Jadi sepeda ini 26 inch diameter rodanya. Mungkin launchnya tahun 2008 atau 2009. Sorry 2006an mungkin ya. Stab Supreme, pokoknya area-area itu deh. Yang jelas pasti di bawah 2009. Dan sepeda ini adalah sepeda downhill mengenakan dual crown punya Omnya, menggunakan Marzocchi kelihatannya. Ini forknya, travelnya 203, bener-bener khas sepeda downhill ya. By the way, saya juga suka bersepeda downhill sehingga cukup menarik perhatian saya. Sepeda ini cukup berat, punya sistem DOPI kalau nggak salah, itu floating brake system, sehingga pada saat dilakukan rem belakang suspensinya tidak mengunci, tetap bisa aktif bergerak. Oke, intermezzo saja, ini flashback memori berapa ya, 10 tahun lalu ya, 10 tahun lebih, 13-15 tahun yang lalu. Wow, nice. Gitu, kalau terus tanjakan bisa. Ini nanjak terus loh. Bapak berdiri sama kuat. Bisa. Pada saat jalan sedikit menanjak tadi, saya mencontohkan kepada anak saya untuk melakukan standing pedaling supaya pada saat mengayuh dia tidak duduk terus. Karena kalau kondisi jalan off-road kita duduk terus, yang pertama pasti tidak baik untuk balance, yang kedua untuk kesehatan bokong dan peredaran darah juga tidak well, karena kan terhimpit sadel terus menerus. Jadi it's good kalau misalnya bisa satu waktu berdiri, satu waktu duduk. Oh, ini tempatnya bagus ya. Ini kayak di hutan ya ini. Nah, yang paling berbahaya itu tempat ini tuh, karena dia turunnya curam sekali. Remnya belakang disiapin ya. Badannya ke belakang bisa pelan-pelan gini, tapi direm pelan-pelan sekali gini ya. Bisa. Kalau nggak bisa direm terus berhenti. Wow. Jadi jalanan ini cukup curam turunnya dan berpasir, seperti yang tadi saya sharekan. Di ban belakangnya belum sempat saya ganti, sehingga kalau Anda lihat tadi videonya, rekan-rekan sekalian lihat, bannya sampai ngelok dan sepedanya nggak bisa berhenti. But it's okay karena jatuhnya aman ya. Masih bersih. So it's good, no problem. Cuma kelihatannya Aaron malu ya habis jatuh. It's okay baby. It's okay boy. Nah, menggunakan decker, menggunakan sepatu, menggunakan sarung tangan helps a lot. Sangat safe, aman. Mau nyoba lagi pelan-pelan sama Mama? Enggak. Are you okay? Oke, tapi oke. Dikit. Enggak deh. Enggak oke. Oke semua. Aku mau lihat dulu. Tapi kok habis jatuh ini Enggak apa-apa. haus. Apa bolak-balik bukan. jatuh. Oh, mau lihat yang sakit mana? Tunjuk. Haus Koko. Tunjuk dulu.
Air putih. Air putih. Setelah jatuh, kita ambil waktu dahulu untuk memeriksa sejenak apakah ada yang cedera. Nah, terkait cedera ini akan sangat baik ya kalau kita itu memiliki preparation. Dari preparation yang namanya ban bocor, sedia ban dalam, atau peralatan untuk tambal ban, dan juga obat-obat P3K, karena kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Jadi lebih baik kita seharusnya menyiapkan peralatan P3K. Oke, terkait jatuh dan cedera, kalau opini saya pribadi, bersepeda gunung itu relatif lebih aman dibandingkan bersepeda di jalan raya. Karena apa? Yang pertama, di jalan raya medianya aspal. Kalau jatuh pasti relatif lebih keras. Saya bilang relatif karena pada saat off-road juga ada yang namanya batu, tapi mostly adalah tanah dan juga tanaman-tanaman. Terus minusnya bersepeda off-road adalah pada saat kita cedera, kita ini jauh dari pertolongan. Karena tentu saja kita bersepeda mencari yang jauh dari area modern atau perkotaan ya. Saya sendiri senang bersepeda off-road karena menyajikan sesuatu yang sangat berbeda dengan hari-hari yang biasa kita lalui seperti itu. Tapi apapun itu, Anda ingin bersepeda di off-road maupun di on-road, poin saya adalah selalu prepare. Prepare apa? Prepare satu fisik, yang kedua peralatan P3K, dan juga peralatan untuk sepeda Anda agar Anda dapat bersepeda dengan senang dan nyaman dan juga safety. Soalnya banyak rombosnya. Tuh jalannya naik kok. Ditonton aja kalau nggak kuat kok. Tonton. Mungkin kalau airnya kenceng bisa mungkin ya. Kalau pas tadi kenceng ini bisa nggak ya di sini ya? Hah? Udah bisa kita? Saya naik lagi. Naik mana? Naik sepeda toh. Apa juga? Oh, iya. Tapi enak kalau di Ya sini. Nggak apa-apa wes di atas aja. Bentar lagi sampai, biarin. Ini sampai ini udah. Ciamik kamu Ren. Hebat kamu bisa 1 kali putaran. Jadi di menit 25 ini sebenarnya
kita sudah selesai mengelilingi danau. Di bagian akhir ini kondisi jalannya agak menanjak. Saya rasa anak saya tidak bisa untuk menanjak di area tersebut karena dia nggak ada gearnya, dia single speed sehingga akan lebih mudah didorong aja. Tapi bersepeda untuk pertama kali di hari ini sangat fun karena tidak banyak menuntun, terus kemudian dalam satu lap bisa dilalui semua dengan menyenangkan dan aman. Mantap ini. Saya memiliki teman baru untuk bersepeda. Dibuka gini aja nggak enak kayak gini. Nggak bisa. Good job my son. Terima kasih sudah temani papa bersepeda pagi hari ini. Kok haus terus kalau minum-minum? Kok maunya air putih? Beli. Udah selesai nih, hebat kamu bisa. Aaron hari ini pertama kali naik sepeda roda 2. Papa tadi ngapain kok? Bukit ular. Tas dulu. Satu putaran danau, nggak berhenti, hebat. Cuma berhenti pas naik antok. Ayo, naik sepedanya. Sepeda yang dipakai anak saya mereknya Pacific, tipenya Magnus kalau nggak salah. Kalau ditanya apa alasan saya membeli sepeda ini, sebenarnya simple. Pada saat itu saya membeli sepeda ini mungkin pada saat si Aaron baru umur 2 tahun. Jadi saya mencari sepedanya yang paling basic, yang bisa untuk commuting. Commuting itu artinya bersepeda santai di on road dan di sekitaran tempat tinggal gitu ya. Tapi kriteria saya ada satu, yaitu frame-nya harus alloy atau dari aluminium. Saya nggak mau dari besi karena satu, berat sekali. Kalau untuk anak kecil pasti lumayan ya membawa sepeda yang berat. Kemudian yang kedua, frame aluminium atau rangka ya, banyak orang yang bilang itu ya. Jadi yang warna biru itu namanya adalah frame atau rangka. Aluminium memberikan keuntungan lebih awet juga karena dia terbebas dari korosi ya. Sebenarnya aluminium sendiri atau orang bilang alloy itu tipenya ada banyak ya. Tapi cari aja yang paling basic aja aluminium alloy. Sebenarnya ada mungkin 8 sampai 10 orang ya dari temen. Kalau teman dekat biasanya langsung WA sih, teman dekat. Ada juga dari beberapa teman saya di sosial media itu tanya mengenai balance bike waktu itu yang dipakai apa. Jadi kalau balance bike saya tambah lupa itu mereknya apa. Tapi yang jelas kriteria saya mencari sepeda frame-nya harus itu tadi aluminium atau alloy. Jadi balance bike-nya pun juga terbukti kok sampai sekarang masih baik, masih very well, nggak ada korosi sama sekali, nggak korosif dibandingkan punya teman saya yang beli bahan steel atau besi gitu ya. Yaitu tadi yang pertama ringan, yang kedua awet. Mereknya apa bebas, tapi brand besar memberikan standar kualitas dan jaminan yang lebih tinggi gitu ya. Contohnya kalau misal sepeda misal Polygon seperti itu weldingnya kualitas las ya. Kalau Anda lihat di bagian head tube, top tube-nya itu relatif lasnya itu lebih rapi seperti itu. Jadi Anda membeli kualitas ya. Terus kemudian kualitas catnya juga selain speknya ya, itu maksud saya.
secara ringan kalau dari POV sudut pandang saya. Bisa duduk segala. Tapi kan kayak gini. Iya, Bos. Jalan lagi. Oke. Kalian terus ya. Iya. Ini. Mhm. Tapi air masih bisa mas. Sekarang hati-hati depan bisa mobil. Jalan raya. Jarang biasa, jarang. Dan mana ada mobil kembali. Mau sepedaan. Mau ikuti mama. Kapan-kapan kamu ajak ini. Iya. Oh pernah kesini. Nah, kemudian oh, jalan hati-hati. Isi. Lagi, Pak. Kan kakinya biasa aja, yang gitu. Kan kakinya biasa aja. Kalau tangannya rendah siap bisa jatuh loh. Tapi ya, ya. Bosan ini kan bro.
Capek ya? Iya. KM enggak lagi. Minggir, ada mobil minggir. Minggir. Minggir ya, Ran. Oke, jalannya ya. Hah? Nggak boleh diam ya. Oke. Jalannya naik, Ran. Oke rekan-rekan sekalian, berikut adalah video kami bersepeda di Bukit Ular di Citraland. Bagi Anda yang penasaran lokasinya berada di mana, saya akan sertakan Google Maps-nya ya, link Google Maps di deskripsi video YouTube ini. Jadi tadi 25 menit sampai 30 menit kita bersepeda off-road dari start point mengelilingi danau sampai end point. Terus kemudian 10 menit terakhir saya dan anak saya bersepeda di areal perumahan di dekat pintu masuk Bukit Ular tersebut. Sekarang kami sudah sampai kembali di start point, di titik start, karena kebetulan dari rumah saya kita membawa kendaraan, sepeda di loading ke dalam kendaraan tersebut, dan kita sudah sampai di titik kita memarkir kendaraan kita. Terima kasih teman-teman sekalian, salam sehat dan keep riding. Thank you.